kita akan memasuki PPT hari ini, PPT ke-12 ya. Hari ini pertemuan terakhir kita semuanya. Terima kasih yang udah datang. Aku sangat berapresiasi kepada teman-teman semuanya. Hari ini adalah pertemuan ke-12. Maaf. Teman-teman bisa lihat nggak layarnya? Niken-sang apakah bisa melihat? Oh, bisa. Niken-sang, oke, bisa. Oke, kita boleh ngelanjutin atau mau nunggu dulu nih? Kayaknya lanjutin aja lah ya. Karena aku nanti jam 9 ada kegiatan lain. Oke, teman-teman, hari ini, gimana sih cara share-nya? Hah? Gimana ya? Oke, ini. Kayaknya ini deh. Oke. Nggak bisa ya. Oke, bisa. Oke. Aku ulang lagi ya. Halo teman-teman, hari ini adalah pertemuan ke-12, hari terakhir kita semuanya. Konbanwa minasang, konbanwa niken-sang, koasang, dan satu lagi siapa ya? Karida Kansasang. Oke, kita akan mulai. Oke, hari ini kita bakal belajar beberapa dari materi di sini. Tapi sebelumnya aku pengen ganti di bagian topik ini ke bawah gitu. Sama ya bener sih, ini udah bener. Jadi belajar hurufnya di awal, kemudian mendengarkan ucapannya, percakapannya di tengah, kemudian di akhirnya topik. Oke, teman-teman. Kita akan belajar kanji ini nih. Kalau misalnya teman-teman pernah mempelajari kanji ini pasti tahu ya. Oke, pertama nih teman-teman, aku kayaknya bakal nyerocos terus nih hari ini, soalnya takut memakan waktu. Kalau biasanya 1,5 jam ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya dari gambar sini kita bisa ngelihat ini adalah gambar apa ya, teman-teman bisa nebak nggak? Bisa nebak nggak, teman-teman? Sungai. Niken-sang bilang sungai, air. Oke. Oke, ini benar ya, teman-teman. Ini adalah sungai. Jadi ini adalah kanji kawa. Kawa ini mengikuti cara menulisnya, mengikuti cara apa ya, mengalir gitu. Jadi mereka menulisnya ada 3 garis. Ini tuh orang zaman dulu menganggapnya ini seperti air yang mengalir langsung lurus gitu, sehingga ditulislah kanji seperti ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang bisa nebak gak? Hari ini sepi banget ya. Aduh, oke. Teman-teman ada yang bisa nebak gak ini kanji apa? Aku lupa hidupin. Niken-sang bilang orang. Kalau misalnya teman-teman ngelihat PPT yang sebelumnya, ini ada yang mirip nih teman-teman. Jadi ada orang lagi membentangkan tangan gitu. Jadi ada orang yang membentangkan tangan, itu adalah kanji besar. Berarti ini adalah kanji kecil, teman-teman. Ini adalah kanji kecil. Kenapa disebut kanji kecil? Karena, oh iya, siapa yang ngomong? Oh, orang. Niken-sang. Oke. Ini kenapa disebut kanji kecil? Karena itu tuh seperti kayak perkumpulan titik-titik yang kecil gitu, sehingga ini disebut kanji kecil. Cara nulisnya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Terus ini cara bacanya teman-teman udah belajar ya. Ini adalah O, ini Ko, ini Chi, dan ini Sa, dan ini Sho. Nah ini artinya kecil gitu. Kalau teman-teman biasanya dengar Shogakko, itu adalah SD. Itu kanjinya ini nih teman-teman. Ini kanji kecil, oke? Gitu ya teman-teman. Oke, sepertinya ini mirip ya sama yang tadi, sama yang sungai. Ada yang bisa nebak? Kayaknya bisa nebak sih. Ini adalah kanji Karida Kansa. Oke, Karida Kansa-sang ini benar banget ya, kanji air. Ini adalah kanji yang ditulis secara 3 garis, yang 1, kemudian 2, dan 3. Nah,
Ini cara bacanya itu mizu. Mizu. Mizu, terus ada sui, ada oh ya, kunyominya mizu dan onyominya adalah sui. Nah, teman-teman kalau misalnya gimana? Maaf, aku lupa. Ini cara kunyominya itu mizu dan ini sui. Gitu, ini onyominya. Oh, onyominya itu dari Tiongkok ya. Cara baca dari Tiongkok asli, kemudian kunyomi itu adalah dari Jepang gitu. Cara baca asli Jepang. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya teman-teman agak bingung. Soalnya aku juga pas nyari tahu artinya ini apa, aku juga bingung awalnya. Tapi akhirnya aku tahu. Gitu. Ada yang bisa nebak nggak ini kanji apa? Teman-teman semuanya? Krik-krik. Oke, bingung ya semuanya? Bener banget ya. Ini adalah kanji Q, teman-teman. Ada yang tahu nggak Q itu apa? Niken-san bilang kalau di Mandarin itu 9, Sensei. Oh iya, Niken-san pernah mempelajari Mandarin ya? Bener. Siapa nih yang datang? Oh, Rasang baru datang. 9. Iya, bener banget ya, teman-teman. Ini adalah kanji 9, teman-teman. Kenapa disebut 9? Karena pada zaman dulu di situ belum ada nih angka 0 gitu. Jadi mereka tuh menganggap 9 ini itu adalah angka yang hampir sempurna gitu, hampir habis gitu. Jadi sehingga digambarkan sebagai orang yang bengkok gitu. Tangannya bengkok sehingga digambarkan sebagai sesuatu yang udah hampir habis gitu. Sehingga ini adalah kanji Q gitu, teman-teman. Ini kanjinya cara nulisnya 2 ya. Jangan salah ya, teman-teman, meskipun di Jepang tuh biasanya dari kiri ke kanan dulu, tapi ini dari atas dulu nih, teman-teman. 1, kemudian 2. Ini adalah kanji 9. Dan kunyominya kokono, kemudian onyominya Q gitu, teman-teman. Q itu 9. Q itu cara baca asli Tiongkok ya. Jadi agak mirip sama Cina. Oke, kita lanjut. Nah, ini mirip banget ya sama yang tadi. Kalau misalnya teman-teman yang belum datang tadi, mungkin belum tahu ya yang kanji sebelumnya. Ada yang bisa nebak nggak kanji ini apa? Hello? Bingung ya? Kalau kanji yang tadi, itu kanji kecil gitu. Ada 3 garis, 3 apa ya namanya? 3 coretan 1 2 3 gitu. Kalau ini 4 apa ya, teman-teman? Ada yang bisa nebak? Ini nih ada cisaiteng. Cisaiteng itu garis titik-titik kecil artinya. Oke, karena pada bingung, aku langsung aja ya. Ini adalah kanji sukunai, teman-teman. Sedikit artinya. Jadi karena titik-titik itu kecil ya, dan juga sangat sedikit dilihatnya, sehingga ini disebut kanji yang sedikit gitu, kanji artis sedikit. Cara nulisnya agak mirip sama kayak yang kecil tadi. Ini ada ya, ini 1, 2, 3 garis coretan 1, 2, 3 ini kanji kecil. Tapi ditambah lagi garis 1 lagi sehingga menghasilkan kanji sedikit gitu. Nah, cara bacanya teman-teman bisa baca sendiri. Kunyominya ada suku, ada suko, ada shu, shonen, shoujo, saijo gitu. Shonen, shoujo pernah denger ya pasti teman-teman yang udah baca anime manga gitu. Oke, kita lanjut. Ini kalau misalnya aku kasih clue sedikit, ini adalah kanji 8 dan kanji sapi, teman-teman. Atasnya, maksudnya atasnya 8 dan bawahnya sapi. Nah, ada yang bisa debak? Ini ada nih, apa sih namanya? Apa sih? Kayak pisau gitu, katana, yang motong, membelah jadi 2 gitu. Apakah ada yang mau mendebak? Wah, Arif Sang datang. Wah, oke. Arif Sang kanji terpisah. Wow, oke. Ini susah loh, teman-teman. Tapi kayaknya benar sih.
Ini adalah kanji setengah ya, Arif Sang bener banget. Ini adalah kanji setengah gitu. Jadi kenapa disebut kanji setengah? Jadi sebenarnya belum bisa dijelaskan kenapa ada sapi dan 8. Tapi yang jelas ini adalah kanji yang hampir kepisah sehingga ini disebut kanji pisah gitu, hang gitu namanya. Ada nakaba, hang, hansuki, hantoshi, dan yojihang gitu. Yojihang ini jam 4.30, terus hantoshi setengah tahun, hansuki setengah bulan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mempelajari bahasa Jepang, gampang banget kalau misalnya tahu kanjinya apa. Jadi kalau misalnya nggak tahu cara bacanya pun kita bisa tahu itu maksudnya apa. Ini ada nakaba. Nakaba juga setengah pertengahan hari maksudnya ya. Ini setengah. Rasang bingung. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman sering banget nih kalau misalnya teman-teman kuliah di sastra Jepang. Ini adalah kanji yang sering banget keluar. Oke, ini apa ya bacanya? Arumono apa gitu. Pokoknya ini tuh kalau misalnya aku jelasin, sebenarnya ini pada zaman dulu sama kanji yang digunakan sekarang itu artinya agak beda ya. Kenapa? Karena zaman dulu tuh kayak apa ya, kanji itu nggak semuanya sesuai dengan arti yang sama kayak zaman sekarang gitu. Karena ada orang yang agak sedikit mengubahnya, terus ada yang memodifikasi sehingga menghasilkan kanji yang seperti ini. Ada yang bisa nebak? Ini kanjinya orang lagi ngomong. Orang lagi ngomong sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak nyambung ya sama kanji ini. Ada sih nyambung dikit. Oke, ada yang bisa nebak nggak, teman-teman? Semuanya? Rasang bingung. Kanji apa ya? Aduh, kanji apa ini ya? Ada orang lagi ngomong, terus nyanyi. Apa ya? Oke, rasang bingung. Oke, kita lanjut aja. Ini adalah... Arif Sang, aku juga gak tahu. Oke, irama. Rasang bilang irama. Mungkin. Oke, ini adalah kanji sekarang, teman-teman. Ima bacanya. Jadi misalnya kayak kyo gitu. Teman-teman pernah dengar kyo atau hari ini? Ini pakai kanji ini, teman-teman. Kanji ima dan hari gitu. Ini nih, aku kasih lihat. Ini yang aku tandain di sini. Ini adalah kanji kyo. Jadi ima sama hari sehingga menghasilkan kanji hari ini. Gitu. Terus misalnya nih, yang bawah nih, kotoshi gitu. Kanji ima sama tahun, kanji tahun digabungin menjadi tahun ini gitu. Ada kanji kesa juga, ada pagi tadi gitu. Pagi sekarang juga bisa sih. Kayak pagi hari ini aja gitu deh. Ini adalah kanji kesa gitu, teman-teman. Gampang ya, teman-teman. Ini sebenarnya kanji kelas 2 sih. Apa kelas 3 ya? Aku lupa. Tapi bukan kelas 1 sih. Ini adalah kanji sekarang. Cara menulisnya dari atas dulu ya. 1, 2, 3, 4. Gitu. 1, 2, 3, 4. Ini adalah kanji sekarang. Dan pacoretan, kunyominya ima, onyominya ada banyak. Ada kong, ada kyo, ada ko, ada ke. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kayaknya teman-teman kayaknya bisa nebak nih. Soalnya ada rodanya, terus ada kayak gagang bawaannya. Gimana teman-teman, ada yang bisa nebak? Niken-sang, gerobak. Bener, mungkin ya, mungkin. Rasang bilang gerobak juga mirip mungkin ya. Oke. Di sini ada sebenarnya clue-nya kalau belajar hiragana. Oke, teman-teman, ini adalah kanji mobil, teman-teman. Kenapa disebut mobil? Karena ini seperti apa ya namanya? Ini seperti ya bener banget karena zaman dulu kan nggak ada mobil ya, tapi ada gerobak yang ada rodanya sehingga ini kayak melambangkan bagian apa ya, roda. Gimana sih? Ini kiri kanannya roda, terus depan kanannya juga, depan kanan kirinya juga roda, terus tengahnya kayak buat ngangkut orang, sehingga ini disebut kayak bawaan mobil gitu, kayak kendaraan. Sebenarnya artinya kendaraan, tapi untuk zaman sekarang kayak lebih digeneralisir lagi sehingga menghasilkan arti mobil gitu, teman-teman. Ini juga ada arti sepeda, terus mobil, terus tempat parkir,
Ini ada ya, tempat parkir mobil maksudnya. Terus ada hasya, keberangkatan kereta. Ini teman-teman kalau misalnya lihat kanji ini, anggap aja ini seperti sebuah kendaraan yang memuat orang atau enggak memuat barang gitu. Gitu ya. Oh ya, cara baca kunyominya atau versi Jepangnya ada kuruma, terus ada onyominya sha. Gitu. Nah, jitensha, jidosha, chushajo, terus hasya. Oke. Oke. Sebenarnya karena sesi kanjinya sudah selesai, adakah yang mau bertanya dulu sebelum aku melanjutkan ke sesi membaca gitu teman-teman? Gak ada ya? Atau ada nih teman-teman? Tidak kayaknya. Oke. Rasang bilang tidak kayaknya. Oke, aku bakal membacakan sebuah cerita dari seorang anak pada 2013 kalau nggak salah sih. Dari 2013 yang dia tuh berhasil mendapatkan sebuah penghargaan karena dia membaca sebuah puisi. Oke. Bentar ya, teman-teman, aku siapin dulu skripnya. Jadi ini tuh teman-teman kalau misalnya baca ini adalah Tenshi no Imoto. Tenshi itu artinya angel, kemudian Imoto adalah adik perempuan. Oke. Wait ya. Oke. Akan saya bacakan. Boku ni wa tenshi no imoto ga imasu. Di dalam hidup aku ada seorang adik perempuan yang seperti malaikat. Yonaka, boku wa otousan to byouin no matsuyasu ni suwatte imashita. Di tengah malam, aku duduk di ruang tunggu antara rumah sakit bersama dengan ayahku. Tonari ni iru otousan wa skoshi kowai kao shite imasu. Ayah aku yang duduk di sampingku terlihat dengan wajah yang sedikit seram. Itsumo hito de ippai no byouin wa yonaka ni naru to konna ni suzuka nanda na to omoimashita. Aku merasa terkejut karena rumah sakit yang biasanya penuh dengan orang yang ramai, hari ini begitu sepi pada hari ini. Skoshi tatte kara meno mae no doa ga aite, kurumaisu ni notta okaasan to kangoshi-san ga dete kimashita. Beberapa saat kemudian, pintu di depan kami terbuka dan ibuku serta bidan keluar dari ruangan. Ketika mereka mendorong kursi roda, ibuku memegang tanganku dengan erat dan wajahnya terlihat sedih. Boku ga kurumaisu o osu to, okaasan wa kanashishou ni ha o kuishibatta kao o shite, boku no te o gyutto nigirimashita. Ketika aku mendekati ibu terlihat sedih dan menahan rasa sakit. Dia memegang tanganku erat-erat. Ie ni tsuku koro, osara wa skoshi akaruku natte imashita. Ketika kami tiba di rumah, langit mulai sedikit terang. Boku wa hitorikko nanode, imoto ga umarete kuru koto ga totemo tanoshimi deshita. Aku seorang anak tunggal, sehingga aku sangat bersemangat ketika adik perempuanku akan lahir. Okaasan no onaka ni imoto ga kita to kiite kara, mainichi nuigurumi de omutsu no renshū o shitari, imoto no namae o kangaetari shite imashita. Setiap hari sejak aku mendengar bahwa ibuku hamil, akulah berlatih mengganti popok dengan boneka dan berpikir tentang nama adikku yang akan lahir. Gohan o tabetari, oshaberu o shitari, warattari, kouen de asondari, terebi o mitari. 今まで3人で過ごしていたことを、これからは4人で過ごすんだなと思いました。Aku berpikir bahwa selama ini yang kami bersama bertiga akan menjadi berempat. Bersama mengobrol, bermain di taman, menonton TV. Dan hal itu akan dilakukan secara berempat. Demo,
春休みの終わり、トイレでぐったりしながら泣いているお母さんを見て、これからも3人なのかもしれないと思いました。Namun, ketika suatu hari di musim panas terakhir, aku melihat ibuku menangis dengan lelah di toilet. Aku berpikir bahwa mungkin kita tetap akan menjadi bertiga. 寂しくて悲しかったけど、それを言ったらお父さんとお母さんが困ると思って言えませんでした。Aku merasa sedih dan sepi, tapi aku tidak bisa mengatakannya pada orang tuaku, karena aku merasa itu akan menyusahkan mereka. ポカポカの暖かい日、僕たちは千光寺さんへ行きました。Di hari yang hangat, kami pergi bertiga ke Taman Zenkoji untuk mengucapkan selamat tinggal kepada adik perempuanku. Hajimete 4人でお出かけをしました。Ini adalah kali pertama kami berempat pergi bersama. 僕は妹が天国へ遊べるように折り紙をおもちゃで作りました。Aku membuat mainan dari kertas origami agar adik perempuanku bisa bermain di surga. また、お母さんのお腹に来てね。今度は生まれてきて一緒にいろんなことをしようね。と手紙を書きました。Aku berkata, datanglah kembali ke dalam perut ibuku, dan mari bersama-sama melakukan banyak hal lagi di masa depan. 僕は手を合わせながら、僕の当たり前の毎日はありがとうの毎日なんだと思いました。Aku berdoa dan aku menyadari bahwa hal yang aku harus syukuri adalah hal yang selama ini aku lewati. Dan aku merasa bahwa setiap hari yang aku lewati ini adalah hari yang pantas aku bersyukuri. お父さんとお母さんがいること、笑うこと、食べること、話すこと、全部ありがとうなんだなと思いました。Aku menyadari bahwa kehadiran ayah, ibu, tertawa bersama, makan bersama, dan berbicara bersama adalah hal yang aku harus syukuri. それを教えてくれたのは妹です。Dan adik perempuanku yang telah mengajarkan itu kepada aku. お父さん、お母さん、ありがとう。Terima kasih, ayah, ibu. 生きていること、ありがとう。Terima kasih telah hidup. 僕には天使の妹がいます。Aku mempunyai adik perempuan yang sudah menjadi malaikat. Gitu teman-teman. Oke. Gimana teman-teman? Sampai speechless ya. Sedih ceritanya. Arif Sang, bener banget. Aku pertama kali baca cerita ini, aku nangis, jujur aja. Pas itu aku pas kelas 10 sih aku bacanya, tapi aku nangis. Karena baca ceritanya aku jadi nangis. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin berkomentar? Ceritanya bagus, tapi sedih karena adiknya malah meninggal. Padahal kayaknya baik banget. Bener banget ya. Cha-sang, masuk ke hati Sensei. Maaf ya, yang tadi agak kaku aku ngomongnya. Oke. Ada yang lain lagi? Rasang bener ya. Kayaknya semuanya pada bener. Itu dia adalah anak laki-laki kelas 5 SD yang nulis sebuah karangan bebas. Dan dia dapat penghargaan gitu pada tahun itu. Gitu. Oke. Kalau tidak ada yang berkomentar, aku boleh lanjut. Cha-sang bilang, tapi ceritanya jadi buat aku dapat inspirasi. Bener banget. Inspirasi apa tuh Cha-sang? Manga.
Oke, Casang. Boleh. Nanti bikin cerita yang bagus ya, Casang. Oke, kita lanjut saja dulu. Karena ini jam berapa ya? Oh, 20.31. Oke. Ini adalah apa ya namanya? Screenshot dari yang admin screenshot selama ini. Ini ada foto satu, ini ada foto kedua. Sebenarnya yang aku tulis, aku taruh di sini cuma 3 ya. Oh, terima kasih ya teman-teman semuanya udah datang pada kesempatan kali ini. Aku sangat-sangat senang teman-teman semuanya bersemangat untuk pelajaran hari ini. Sebenarnya belum selesai. Aku pengen menjelaskan sedikit tentang Sotsugoshiki. Jadi Sotsugoshiki ini adalah upacara wisuda di Jepang. Jadi sebenarnya untuk SD mereka tuh tidak memakai hakama. Ini adalah baju ini ya, baju untuk wisuda untuk kuliah. Tapi untuk SD, SMP dan SMA biasanya pakai jas gitu teman-teman. Dan ini nggak tahu kenapa dia memakai hakama. Tapi sepertinya ini juga SMA ya, atau SD gitu. Tapi jarang sekali ketika wisuda kita memakai hakama. Dan ini adalah kuliah biasanya memakai hakama. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini agak mirip sama yang namanya apa sih namanya kimono, tapi bawahannya tuh buat laki-laki sebenarnya pada zaman dulu. Tapi untuk sekarang dipakai untuk wisuda, gitu, teman-teman. Oke. Oke, ini adalah kegiatan biasanya mereka nyanyi, rondonya mereka nyanyi, terus juga habis itu mereka penyerahan sebuah kayak sertifikat, kertas sertifikat gitu di depan satu-satu, maju satu-satu. Kemudian mereka jejer rapi, terus mereka nyanyi lagi gitu. Itu adalah kegiatan formal yang biasanya dilakukan, gitu ya, teman-teman. Ini ada kayak apa ya namanya buku sertif gitu mungkin, nggak tahu sih, kayak gitulah. Ini biasanya yang pakai gini nih, ini lucu banget ya. Ini tuh pada zaman dulu nggak ada, tapi di zaman sekarang ditambahin. Biasanya pakai kushi. Kalau dulu kushi itu kayak sebuah apa ya namanya, kayak apa ya namanya, garis panjang yang kemudian dililit di kepala, biasanya gitu. Tapi zaman sekarang udah banyak ya variasinya. Dan ini adalah sebuah sertifikat di Jepang. Jadi sertifikat di Jepang itu ditulis dengan dari atas ke bawah gitu. Ini Sotsugyo Shosho. Ini nama, terus ini tahun, ini bulan, dan lain-lain. Terus ini kayak sebuah semacam kamu telah lulus dari sekolah ini selama 6 tahun gitu. Itu seperti itu. Dan ini tahun rewanya, terus ini dari sekolahnya, ini namanya, nama si kepala sekolah gitu, teman-teman. Ini jam berapa ya? Oh, masih lama ya. Aku kira udah cepet. Oke. Gak usah berlama-lama lagi, karena hari ini adalah hari terakhir. Aku akan mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Banyak banget ya yang datang. Ada Nanasang, Nanasang aku maaf. Ada Koasang, ada Arifsang, ada Adriansang, terus ada Casang, ada Mikensang, ada Rasang. Tadi ada Karida Kansasang juga. Terima kasih semuanya udah datang. Sebelum itu aku minta kita semua foto dulu ya. Wait, kenapa? Halo, admin. Admin, aku minta foto. Oh, Arif Sang. Semangat sekali Arif Sang. Bentar ya, aku minta adminnya foto dulu. Oke, tunggu ya. 1, 2, 3. Oke. Buka kamera. Ya, 1. Aduh. Oke, 1, 2. Kok jadinya gini? Buka kamera. Nggak usah.
Aku main. Satu, Selamat, Kacang. dua, Bukan. udah. Oke. Oke, terima kasih kepada Hikari Edu yang telah memfoto. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau berkomentar boleh di sini juga boleh, di grup juga boleh, di PC juga boleh. Dan hari ini adalah pertemuan ke-12, jadi pertemuan selanjutnya udah habis ya teman-teman. Terima kasih. Arif Sang kayaknya semangat banget ya dari kemarin. Terima kasih ya Arif Sang. Terus juga, Niken Sang mau nanya apa nih Niken Sang? Sensei sekarang udahan. Iya, karena ke pertemuan kita itu sampai dari pertemuan 1 sampai 12. Oh, apa nih? Sensei sekarang udahan cas. Oke, udahan. Iya benar udahan. Terus Niken Sang nanya buat PPT-nya ada di grup ya Sensei. Ya, aku lupa sebenarnya dari pertemuan ke-7 aku belum naruh PPT-nya. Tapi nanti aku taruh, tenang aja. Ada kok aku simpen dengan rapi. Nanti aku taruh ya. Casang kalau mau, Niken Sang kalau mau. Oke, Niken Sang. Terima kasih ya yang udah datang. Oke, Sensei arigato. Jangan lupa nanti isi kayak apa ya namanya saran dan kritik untuk aku ya teman-teman semuanya. Jadi oke, aku tutup saja untuk kali ini. Untuk semuanya apa ya namanya? Mari kita tutup pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Boleh live teman-teman. Arigatou gozaimashita Arif Sang. Terima kasih Arif Sang. Ayo. Nih, recording.